Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru hebat dimanapun berada? Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pelatihan mandiri topik yang kedua pada platform Merdeka Mengajar, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Haripin SPDI, Guru SD Negeri Cibalung 04, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu Guru hebat, pada aksi nyata ini kita awali dengan pertanyaan, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran disertai cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Jadi, kurikulum bisa dikatakan sebagai jantung daripada pendidikan. Kurikulum yang baik itu seharusnya seperti apa? Kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zaman, mampu beradaptasi demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan murid. Kurikulum yang baik juga harus dinamis, terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Fungsi daripada kurikulum. Fungsi dari kurikulum yang pertama, sebagai alat mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian, fungsi kurikulum yang kedua, sebagai pedoman guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar secara baik untuk tercapainya tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah, yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Pengetahuan dan teknologi menuntut siswa untuk beradaptasi di era globalisasi ini supaya tidak tertinggal. Siswa juga perlu dibekali dengan pendidikan karakter yang baik agar mampu membawa diri di era globalisasi ini. Kurikulum harus berubah yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Proses pembelajaran di abad 21 ini, murid diharapkan memenuhi kriteria 4C, yaitu creative thinking, communication, collaboration, dan critical thinking. Kurikulum Merdeka mengemasnya dengan konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian, kurikulum harus berubah yang ketiga agar dapat menyiapkan generasi emas di masa depan. Acuan perubahan kurikulum adalah siswa. Persiapkan generasi emas dimulai dari jantungnya pendidikan, yaitu kurikulum. Kerangka dasar dari kurikulum. Kerangka dasar dari kurikulum yang pertama, yaitu tujuan pendidikan nasional. Kerangka dasar dari kurikulum yang kedua, profil pelajar Pancasila. Kemudian kerangka dasar yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta kerangka dasar kurikulum yang kelima, yaitu capaian pembelajaran. Kemudian, apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum? Yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum yaitu guru harus melakukan adaptasi kurikulum. Kurikulum yang telah dirancang pemerintah sejatinya dapat dikelola oleh pengajar, tetapi kebutuhan siswa berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Oleh sebab itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Jadi kesimpulannya, kurikulum itu bersifat dinamis. Artinya, kurikulum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Kurikulum terus diadaptasi, yaitu kurikulum diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa depan.
Yang ketiga, kondisi lingkungan. Kurikulum harus memperhitungkan kondisi lingkungan peserta didik dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat, pemaparan aksi nyata dari kami pada topik yang kedua, mengapa kurikulum harus berubah. Terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa kiranya Bapak Ibu Guru Hebat berkenan memberikan umpan balik atau tanggapan dari paparan yang saya sampaikan dengan cara dukung kami, klik tombol subscribe pada channel ini atau berikan komentar di kolom komentar, dan bisa juga tuliskan tanggapan Bapak Ibu Guru Hebat pada link yang ada di deskripsi video ini. Kami ucapkan salam sehat, salam bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.